hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berhubung hari ini adalah 10 November, kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Maka hal ini telah mengingatkan saya tentang kepahlawanan menurut ajaran iman Kristen. Dari banyak konsepsi yang bisa kita temukan, saya temukan 1, 2 atau beberapa ayat di dalam kitab suci bahwa ketika kita mau menjadi pahlawan-pahlawan bagi Kristus, kita mesti menjadi prajurit-prajuritnya Kristus, atau nanti disebut sebagai pahlawan-pahlawan Kristus. Maka tema yang akan saya angkat bagi kita hari ini adalah menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Kita coba baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2, sebenarnya ayat 3 dan 4, tetapi kita perlu baca ayat 1, 2, 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang barusan kita baca adalah surat Paulus kepada Timotius untuk menguatkan, meneguhkan Timotius dan juga seluruh orang-orang percaya pada masa kini, supaya kita menjadi prajurit-prajurit Kristus yang memiliki kualifikasi yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga dengan kualifikasi yang boleh kita miliki, yang kita lakukan, Tuhan berkenan kepada kita dan kita menghasilkan kehidupan rohani yang luar biasa. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, untuk menjadi seorang prajurit Kristus, kita perlu memiliki kualifikasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya singkat menjadi 3 HK. HK yang pertama adalah harus komit. HK yang kedua adalah harus kuat. Dan HK yang ketiga adalah harus konsen. Jadi pertama komit, kedua kuat, dan ketiga konsen. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga yang kita baca tadi, disebutkan di situ, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Menjadi prajuritnya Kristus itu harus siap-siap menderita, harus siap-siap merelakan dirinya berkorban buat Tuhan. Itu kualifikasi yang pertama. Bukan suatu kebetulan, bukan suatu pembohongan apabila kita dikatakan pahlawan-pahlawan Kristus, prajurit-prajurit Kristus yang harus siap menderita, yang harus siap-siap berkorban. Coba perhatikan para murid Paulus sendiri di dalam kehidupannya menjadi prajurit Kristus, dia telah banyak berkorban. Bahkan 11 dari 12 Rasul Kristus itu mati sebagai martir, mati syahid karena kesaksian tentang Kristus. Yohanes yang dipakai Tuhan luar biasa, mati di Pulau Patmos. Dan itu semua merupakan pengorbanan yang membuat mereka berkenan kepada Tuhan. Jadi ini konsepsi yang harus kita pegang. Ini kualifikasi yang harus kita miliki ketika kita menyatakan diri, ketika kita hidup sebagai prajurit-prajurit Kristus. Harus komit. Jadi Tuhan, saya menjadi prajuritmu. Saya harus siap-siap bertarung. Saya harus siap-siap berkorban. Maka jangan heran ketika setiap hari, mengapa kita harus berjuang? Mengapa kita harus menghadapi pencobaan? Mengapa kita harus menghadapi perjuangan? Karena memang Tuhan menghendaki kita demikian. Seorang prajurit adalah seorang yang terus-menerus bertarung. Harus bertarung. Kalau tidak pernah berperang, tidak pernah bertarung, apa artinya kita disebut sebagai prajurit? Itu bohong. Seorang prajurit harus siap bertarung, harus seorang petarung. Maka Tuhan memberikan kita bahan-bahan pertarungan setiap hari. Bertarung dengan kehidupan, dengan perjuangan, dengan kebutuhan hidup, dengan pemberitaan Injil, dengan kesaksian tentang Kristus. Kita harus
komitmen. Kita harus komit. Tuhan, saya siap menderita, saya siap berkorban, saya siap melakukan kehendak-Mu. Itulah karakter seorang prajurit yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan. Dan di sini disebut siaplah menderita, siap berjuang. Itu yang pertama, harus komit. Yang kedua, harus kuat. Yang disebut prajurit itu memiliki kualifikasi yang kuat, hebat. Di dalam ayat 1 disebut, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Dari definisi baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, seorang pahlawan perang, seorang prajurit perang harus kuat. Dan kekuatan ini tentu kekuatan berasal dari Tuhan. Harus kuat, harus mampu menghadapi segala tantangan, tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah kecewa. Kalau kita sedikit kecewa, kita berarti bukan prajurit. Sementara Tuhan menghendaki kita menjadi prajurit-prajuritnya yang baik, yang harus komit dan kemudian kuat. Dalam perjanjian lama, seorang pahlawan disebut sebagai seorang yang harus perkasa, seorang yang senantiasa berperang di medan perang, dan dia harus seorang yang perkasa. Tidak boleh lemah, tidak boleh loyo. Sebagai manusia, memang kita akui, kita lemah, kita loyo. Tetapi kita tidak boleh cepat putus asa. Kita senantiasa mengingat bahwa kita harus berjuang lebih-lebih dalam memberitakan firman, dalam menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk menolong orang yang belum percaya, untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum menerima keselamatan. Jadi seorang prajurit itu tidak boleh loyo, tidak boleh lemah, harus kuat, mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, dan kita manifestasikan kekuatan itu. Maka tiap-tiap hari kita mesti meminta pertolongan dari Roh Kudus, pertolongan dari Tuhan, supaya kita tetap kuat, tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh gampang menyerah, tetapi harus kuat. Maka di ayat 1, 2 Timotius pasal yang kedua tadi disebutkan di situ, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit, seorang pahlawan itu diartikan, diidentikan dengan kekuatan, keperkasaan. Jadi seorang yang berjuang di medan perang itu harus memiliki fisik yang kuat, dan harus juga memiliki mental yang kuat. Ini konsepsi yang diberikan oleh kitab suci perjanjian lama bagi kita. Seorang prajurit Kristus harus kuat, tidak boleh lemah. Jadi kita senantiasa dengan kekuatan itu kita bisa bertarung. Kita mampu menghadapi banyak persoalan. Harus kuat, harus komit, harus kuat. Dan yang ketiga adalah harus konsen. Di ayat 4 saya akan bacakan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kalau kita sudah di dalam Kristus, menjadi prajurit-prajuritnya Kristus, kita harus rela, bersedia meninggalkan seluruh keinginan-keinginan duniawi kita. Meninggalkan hal-hal yang dahulu kita banggakan. Bahkan Paulus sebut, apa yang dahulu saya banggakan, itu saya anggap sebagai sampah, karena Kristus dalam hidupku. Menjadi seorang prajurit Kristus, dia harus konsen untuk melakukan tugas bagi tuannya, bagi komandannya, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus rela meninggalkan segala hal-hal yang kita inginkan, segala hal-hal yang menjadi hobi kita. Kita tinggalkan, kita harus bersedia kesampingkan apa yang kita anggap hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membanggakan, prestasi-prestasi duniawi, prestasi-prestasi yang sekuler, hobi kita, hal-hal yang kita nikmati. Sekarang kita tidak bisa nikmati dengan leluasa. Mengapa? Karena kita punya tugas, karena kita menjadi prajurit-prajuritnya Kristus. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Justru itu yang harus kita lakukan. Justru itu yang harus kita perjuangkan. Anak-anak, istri, saudara-saudara, orang tua, keluarga besar kita tidak boleh abaikan. Kita harus urus mereka, dan inilah bagian dari
konsentrasi kita untuk menjadi prajurit bagi Kristus. Amin Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan menjadi prajurit yang baik baginya, menjadi prajurit yang harus komit, harus kuat, harus konsen di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita memahami, kita mengerti bahwa inilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini dan bersedia menjadi prajurit-prajurit yang baik bagi Kristus. Saya ajak kita semua, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan menjadi prajurit-prajurit yang baik baginya. Kita tinggalkan, kita kesampingkan semua hal-hal yang kita anggap membanggakan, menyenangkan sebelum kita menjadi prajurit Kristus. Kini kita menjadi prajurit Kristus, kita berjuang, kita memberitakan firman, kita melakukan kehendak Allah, kita memuliakan Dia seumur hidup kita. Amin Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan